Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Bicaya Putra dengan NIM 33030210122 dari kelas HTNA semester 4. Di sini saya akan menyampaikan mengenai kebijakan yang akan saya buat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, cara untuk mewujudkan kebijakan yang telah direncanakan, dan langkah yang saya lakukan untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang dibuat jika saya menjadi seorang presiden. Video ini dibuat bertujuan guna memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Adapun kebijakan yang akan saya buat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dalam peningkatan kemampuan institusi negara seperti tata kelola yang baik, efisiensi, produktivitas, dan anti korupsi yang bertujuan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemudian yang kedua, kebijakan dalam pemberantasan korupsi dengan cara pemecatan dengan tidak hormat pejabat atau pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi dan diberikan sanksi sesuai penegakan aturan hukum yang tegas dan konsisten. Kemudian yang ketiga, kebijakan dalam melakukan pembangunan SDM. Dengan rakyat yang cerdas dan unggul, maka negara kita akan mampu bersaing dengan negara lain. Kemudian yang keempat, kebijakan dalam melakukan perbaikan hukum guna menjamin keadilan dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kelima, kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat dan bersih baik jasmani dan rohani. Kemudian menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum dan harmonis, memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan nilai luhur budaya lokal. Kemudian yang keenam, kebijakan dalam sinergitas antara pusat dan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergitas antara pemerintahan pusat dan daerah sehingga dapat melakukan pengembangan potensi yang ada di daerah untuk membangun UMKM. Kemudian yang ketujuh, kebijakan dalam pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar dari mulai air bersih, listrik, dan konektivitas berupa pembangunan jalan yang menghubungkan pusat untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia. Kemudian berikut ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan yang direncanakan untuk negara Indonesia. Yaitu yang pertama, perencanaan yang matang. Kebijakan harus dirumuskan dan direncanakan secara matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan masyarakat, sumber daya yang tersedia, dan prioritas nasional. Kemudian, perencanaan yang matang dapat meminimalkan risiko dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Kemudian, implementasi yang efektif. Kebijakan harus diimplementasikan secara efektif dengan memperhatikan berbagai aspek seperti ketersediaan sumber daya, dukungan masyarakat, dan kendala yang mungkin terjadi. Implementasi yang efektif dapat membantu mempercepat pencapaian tujuan kebijakan. Kemudian yang berikutnya adalah monitoring dan evaluasi. Dalam proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diambil telah mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan monitoring dan evaluasi juga dapat membantu mengidentifikasikan kendala dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Kemudian dibutuhkan pula partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan dapat meningkatkan dukungan dan kepatuhan terhadap kebijakan. Dengan partisipasi masyarakat juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kemudian berikutnya adalah kolaborasi dan sinergi. Kebijakan harus diimplementasikan melalui kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi dan sinergi dapat mempercepat pencapaian tujuan kebijakan dan mengurangi risiko. Konsistensi dan kesinambungan. Kebijakan harus konsisten dengan tujuan nasional dan kebijakan lainnya, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Konsistensi dan kesinambungan dapat membantu memperkuat keberhasilan kebijakan dan mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Kemudian, adapun langkah untuk meminimalisir problem dalam mewujudkan kebijakan yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi dan partisipasi, komunikasi efektif, dan pengawasan dan transparansi, koordinasi antar lembaga, evaluasi yang berkala, serta pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.